Alhamdulillah. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang selalu ingin mengharap rahmat-Nya, marilah selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Karena selagi nafas kita masih terhembus, masih berhembus, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri sebagai jalan menggapai keagungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu nasihat Imam Sufyan bin Unayyah pernah mengatakan, "Inda dzikris shalihin Tanzilur rahmah." Ketika disebut-sebut orang-orang yang soleh, maka turunlah rahmat. Senada dengan nasihat itu, maka pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita ambil hikmahnya, khususnya bagi kita para pelajar dan semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sahabat itu adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih berusia 13 tahun, dan di usia yang sangat muda itu hampir seluruh waktunya beliau manfaatkan untuk mencari ilmu agama dari para sahabat-sahabat senior. Suatu saat beliau berkunjung ke rumah salah seorang sahabat untuk belajar ilmu agama, tapi sahabat yang dikunjungi itu sedang tidur. Maka beliau menggelar selembar kain dan duduk menunggu di depan rumah sahabat itu sampai dia bangun. Sampai-sampai dalam penantian itu wajah, jubah dan tubuh beliau kotor oleh debu dan pasir. Setelah sahabat itu bangun, beliau bertanya tentang masalah agama. Namun sahabat ini malah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah keponakan Rasulullah. Kenapa kau susah-susah datang ke sini? Harusnya kau panggil saja aku ke rumahmu. Aku pasti akan datangi ke rumah." Kemudian Ibnu Abbas menjawab, Aku ini sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangimu. Sebab ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Subhanallah. Betapa hebatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat dan perjuangan sahabat Ibnu Abbas dalam mencari ilmu, dan karena perjuangan itulah beliau mendapat berbagai prestasi. Beberapa di antaranya beliau pernah diangkat menjadi penasehat Khalifah Umar bin Khattab pada usia 17 tahun. Beliau mendapat gelar Turjuman Al-Quran, juru bicaranya Al-Quran, karena kemampuannya dalam memahami Al-Quran. Habrul Ummah, gurunya para umat, karena beliau adalah rujukan utama dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan umat pada waktu itu. Dan Ra'isul Mufassirin, pemimpin para imam ahli tafsir,
karena beliaulah pelopor para imam mufassirin dan masih banyak gelar lain yang beliau sandang. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari kisah sahabat Ibnu Abbas ini setidaknya ada 2 pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah jika kita ingin menjadi orang yang mulia, baik mulia di sisi Allah maupun mulia di sisi manusia, maka kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, utamanya ilmu agama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi." Barang siapa ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, kehidupan dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Nasihat yang kedua adalah bahwa dalam menuntut ilmu ataupun dalam kehidupan kita, secara umum yang paling utama untuk kita lakukan adalah adab atau tata krama. Karena puncak dari ilmu adalah akhlakul karimah atau budi pakarti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan." Barang siapa makin bertambah pelajaran ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka ia akan makin jauh dari Allah. Hadis ini menjelaskan pada kita secara gamblang mengenai ciri-ciri ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang ilmunya itu bertambah, akan tetapi hidayahnya atau perilaku akhlaknya tidak bertambah baik, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya ilmunya tidak bermanfaat atau kurang barokah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, jika ada orang yang ilmunya itu bertambah, tapi sombongnya juga bertambah, bohongnya juga bertambah, dengkinya juga bertambah, serakahnya bertambah, dan mulutnya selalu menyakiti orang lain, itu artinya ilmunya tidak bermanfaat dan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ilmu harus mampu menyeimbangkan antara rasio dan rasa, atau antara otak dan hati, agar ilmu itu bisa mendatangkan rahmat, keberkahan dan kemuliaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sekelumit khutbah kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah akan menyisihkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا أمر دينكم ومعاشكم وتفكروا في مصيركم وملكم هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الهر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أنزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خير الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله